أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي جعل هذا اليوم من أعظم الأيام، أحمده حمدا يفوق حمد الحامدين وأستعينه إنه خير المعين وأتوكل عليه إنه صدقه المتوكلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أما بعد، أيها الناس، اعلموا أن هذا اليوم يوم عظيم شرفه الله وعظمه وسماه. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Hadirin hadirat yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang hamba yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih dipanjangkan umur kita, disihatkan badan kita, dikuatkan keimanan kita, sehingga kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini, di tempat yang agung ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan, kita berkumpul di tempat ini saat ini atas panggilan Allah untuk menunaikan sholat sunnah Idul Adha, yang insya Allah sunnah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibawakan dan diperintahkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ibad, bersyukurlah kepada Allah. Allah berikan kita kemuliaan sehingga kita mendapatkan hari yang namanya hari Arafah. Bersyukurlah, berbahagialah yang Allah masih beri kesempatan untuk mendapatkan hari tersebut. Karena hari tersebut kemuliaannya bukan hanya orang yang sedang berada di Arafah, tetapi kemuliaannya Allah berikan kepada manusia di seluruh penjuru dunia. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, barang siapa orang yang menyangka ada sangkaan di dalam dirinya, di dalam jiwanya, bahwasanya di hari Arafah mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka kata Imam An-Nawawi, termasuk dosa besar sangkaan tersebut. Karena di hari Arafah yang mulia, yang agung, adalah hari yang paling afdol, adalah hari yang paling mulia. Afdolul ayyam, adalah hari yang paling afdol yang Allah pernah ciptakan di muka bumi ini. Hadirin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, Nabi kita, seumur hidupnya hanya sekali beliau menunaikan ibadah haji, mendapatkan satu hari Arafah. Kaum muslimin dan muslimat, hadis yang mulia yang Nabi
pernah menjalankan haji tersebut, mendapatkan Arafah, tapi pergi hajinya Nabi, Arafahnya Nabi menjaminkan ampunan buat umatnya sampai hari kiamat nanti. Asa fi yaumi Arafah, sore hari di Arafah, Johor sampai asar di Arafah, Nabi berada di tempat yang mulia, yang dikatakan hari Arafah. Pada saat itu tadarru kepada Allah, wa rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya. Nabi berdoa kepada Allah pada saat itu, pada saat yang mulia. Nabi tidak berdoa untuk dirinya, Nabi tidak berdoa untuk keluarganya, Nabi juga tidak berdoa untuk sahabatnya, tapi yang didoakan Nabi, kita umatnya, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat yang banyak dosa, maksiat, melakukan pelanggaran-pelanggaran hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Dengan sangat sayangnya Rasul kita, Nabi kita, Nabi tidak memilih di mana, orang mana, Nabi tidak memilih negara dari mana, Nabi tidak hiraukan semua itu. Nabi katakan semua umum dicintai Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi angkat tangannya, ya Allah, ampunkanlah umat-umatku ya Allah. Nabi meneteskan air mata, Nabi sujud kepada Allah. Yang diingat oleh Nabi, ayuhal ibad, kita yang diingatnya, kita umatnya, tapi kita tidak memaknai Idul Adha. Kita sering berfoya-foya, repot dengan pakaian bagus, lupa dengan ibadah, tidak mau sholat yang wajib, apalagi sholat yang sunnah, tidak mau melakukan hal-hal yang baik, tidak mendengarkan mau'izah hasanah. Ayuhal ibad, tanamkan pertanyaan-pertanyaan dalam hati kita, jiwa kita. Maka Nabi pada saat itu mengangkat tangannya, ya Allah, ampunkan aku punya umat. Pada saat itu dengan khusyuknya di hari Arafah yang mulia, fa'ujiba, doa Nabi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini maghfirah, ampunan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan ini ampunan bukan hanya pada zaman Nabi saja, ini ampunan terus sampai hari kiamat. Hadhil maghfirah ila yaumil qiyamah. Maka fa'ujiba, doa Nabi saat itu dikabulkan Allah. Tapi ada satu yang membuat sedih Nabi. Yang membuat sedih Nabi ialah dikabul ketika itu Allah mengatakan, wahai Nabi, doamu aku terima, umatmu aku ampunkan dosa-dosanya, aku ampunkan kesalahannya. Tapi kata Allah, aku ampunkan yang mazlum saja, yang teraniaya saja, yang dizolimi saja, yang menzolimi tidak aku ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'adda du'a, Nabi tidak putus asa. Diulang lagi oleh Sayyidina Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari lisannya yang mulia. Ya Allah, dengan kehebatan dan kekuasaanmu, dengan takdirmu yang kuasa, Kau mampu mengampunkan dosa-dosa hambamu yang teraniaya. Maka dengan kehebatan dan kekuasaanmu ya Allah, pasti Engkau juga mampu ya Rabb untuk mengampunkan dosa-dosa hambamu yang zalim, yang menganiaya. Falam yujab, doa Nabi tidak dijawab sama Allah. Fa'adda, diulang kembali oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus diulang-ulang oleh Nabi kita. Falam yujab, doa Nabi tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma asbaha fi Muzdalifah, hari Arafah saat itu, ketika itu selesai dari Arafah, Nabi menuju Muzdalifah. Ketika sampai di Muzdalifah, fa'adda doa, diulang lagi oleh Nabi doa-doa itu. Ya Allah, dengan kebaikan dan kehebatan
serta kekuasaanmu, dengan takdirmu, ya Allah, Engkau mampu mengampunkan dosa-dosa orang yang mazlum, yang teraniaya, maka pasti Engkau juga mampu mengampunkan hamba-hambamu yang zalim. Diulang-ulang oleh Nabi, fa'ujibu, maka pada saat itu ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai Nabi, wahai kekasihku, di hari Arafah dan Muzdalifah ini doa-doa Nabi dijawab semuanya oleh Allah. Maka umat-umat Nabi sampai hari kiamat nanti, ketika datang hari Arafah, maka yang mazlum, yang teraniaya, yang zalim, yang menganiaya, semua dosa-dosanya diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, alangkah beruntungnya kita punya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku pemimpin umat, Nabi dalam kehidupannya untuk menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Di hari-hari yang mulia, di jam-jam yang mulia, di dalam kehidupannya selalu dipikirkannya adalah kita. Oleh karena hadirin, hari yang mulia Aidul Nahar ini, hari kurban yang mulia ini, maka kita pikirkan doa-doa Nabi tersebut, yang mana kita di hari Arafah mendapati ampunan dari Allah. Maka setelah hari Arafah hadirin, jangan lagi kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, "Ma ma'nal Id?" Apa itu artinya hari raya? Baik hari raya Aidil Adha maupun hari Idul Fitri. Beliau menjawab, "Nahnul muslim, al-yawm Id, ghadan Id, wa ba'dal ghad Id, wa kullu yawm la ya'sillah fihi fahuwa Id." Kami orang Islam, hari ini hari raya, besok hari raya, setiap hari hari raya. Manusia mampu tidak berbuat maksiat kepada Allah, fahuwa Id. Itulah hari raya yang sesungguhnya, bukan dengan pakaian yang mewah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika doa Nabi dikabulkan Allah, bahwa umat Nabi di hari Arafah nanti mendapatkan ampunan, fatalabassam ya Rasulullah, maka Nabi tersenyum. Beliau berkata, "Ma adhak sinnak ya Rasulullah." Apa yang menyebabkan taringmu terlihat wahai Rasulullah? Nabi kalau tertawa hanya terlihat gigi taringnya saja. Maka Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata, "Ma adhak sinnak ya Rasulullah." Apa yang menyebabkan gigimu sampai gigi taringmu terlihat wahai Nabi? Maka diceritakanlah oleh Nabi, umatnya di hari Arafah nanti, di Muzdalifah nanti mendapatkan ampunan, yang zalim maupun yang mazlum diampuni Allah. Lantas apa yang buat Nabi tertawa? Maka Nabi menceritakan, "Lamma alima iblis la'natullah." Ketika iblis tahu, ketika syaitan tahu bahwasanya umat Nabi mendapatkan ampunan di hari yang mulia itu, maka mereka semuanya berbondong-bondong datang ke padang pasir. Mereka tuangkan kepala mereka, mereka ambil pasir, mereka tuangkan kembali kepala mereka, mereka mandi dengan pasir sambil teriak-teriak setan itu, "Celakalah sia-sia, celakalah sia-sia." Karena umat Nabi semuanya di hari Arafah yang zalim, yang mazlum mendapatkan ampunan dari Allah, maka iblis dan setan tidak punya teman neraka di jahanam, di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena hadirin yang dirahmati Allah, yang memuliakan Allah, Nabi katakan, "Aku tersenyum memandang ketakutan iblis, musuhnya Allah." Maka di hari yang mulia, di hari yang hebat ini telah mendapatkan ampunan dari Allah. Oleh karenanya, tambahkan ibadah kita, tatawuf kita, salat sunnah kita di Id ini, disebut dengan Aidun Nahar, yaitu hari raya kurban, di mana sejarah yang jelas diterangkan ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk mengorbankan Nabi Allah Ismail. Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, pakaikan pakaian untuk
Nabi Allah Ismail alaihissalam, dan berikanlah wangi-wangian, sisirkanlah rambutnya, pakaikan wangi-wangian. Aku ingin mengajaknya bertamu kepada Allah. Artinya mengajak bertamu kepada Allah, untuk menghadap Allah. Si ibu memakaikan pakaian kepada yang Nabi Allah Ismail yang bagus. Si ibu memakaikan wangi-wangian kepada Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi Allah Ibrahim berangkat menuju Mina, membawa pisau yang tajam, membawa tali, sampai di tempatnya di Mina yang batu besar. Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Allah Ismail, "Wahai anakku, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu, maka apa pendapatmu?" Nabi Ismail yang kecil, yang masih kecil itu menjawab, "Lakukan ayahku, insya Allah aku termasuk orang-orang yang sabar." Sebelum Nabi Ismail dipotong, Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, ikatlah tanganku, telungkupkanlah dan jauhkan pakaianku dari darahku, agar ibuku tidak melihat darahku, dan jauhkan anak-anak kecil dari ibuku, agar ia tidak teringat denganku. Wahai ayahku, tajamkan pisaumu, agar mudah dan gampang engkau memotong leherku," kata Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim mulailah ingin menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Diterangkan dalam kitab Durratun Nasihin, ketika dipotong leher Nabi Ismail, dengan kuat dipotongnya leher itu, namun sedikit pun tidak mengapa. Pisau itu tidak memotong leher Nabi Ismail. Nabi Ibrahim heran, pisau yang tajam tersebut tidak dapat memotong leher Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail berkata lagi, "Wahai ayah, buka saja ikatan tanganku, buka saja penutup mataku, agar Allah menyangka engkau tidak menyiksaku." Maka Nabi Ibrahim membukanya. Kemudian dipotong kembali leher Nabi Ismail alaihissalam. Maka Nabi membukanya. Tetap pisau ini tidak mempan memotong leher Nabi Ismail. Kemudian pisau itu dipotongkan ke batu yang besar. Batu tersebut putus, batu itu terbelah. Heranlah Nabi Ibrahim alaihissalam. "Mungkin engkau terlalu mencintaiku ya abiku. Kurang kau menekan pisau ke leherku," kata Nabi Ismail. Diulang lagi oleh Nabi Ibrahim, ditekan lagi dengan pisau itu, namun tidak mampu memotong leher Nabi Allah Ismail. Hadirin, Allah membuka mata penghuni langit dan bumi. Semua malaikat yang ada di bumi, yang di langit, semua mata dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah katakan, "Wahai para malaikat, pandanglah daripada hambaku manusia. Dia rela mengorbankan anaknya demi keridoanku." Dipotong lagi batu, terbelahlah. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada pisau, "Wahai pisau, engkau mampu memotong batu yang keras, tapi tidak mampu memotong daging." Lalu pisau ini diizinkan Allah untuk bicara dan mengeluarkan suara. "Wahai Nabi Allah, engkau memerintahkan memotong, engkau potong aku, maka aku tidak mampu memotong." Saat itu juga Allah gantikan dengan kibas. Nabi Allah Ismail diganti dengan kambing. "Wa fadainahu bidzabhin 'adzim." Kami gantikan dengan sembelihan yang besar. Hadirin, dengan sejarah singkat ini kita lihat ketakwaan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail, serta doa Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita berharap pada Allah, panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, sehingga kita dapat memaknai Idul Adha ini, memaknai Idul Kurban ini, memaknai hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kurban kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan untuk keselamatan kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-amin wa dakhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna a'tainakal kautsar Fasalli li rabbika wanhar Inna syani'aka huwal abtar Wa qur rabbi ighfir warham Wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi a'ada al-a'yad wa karrar. Alhamdulillah. Ahmaduhu subhanahu an khalaqa wa sawwar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa fudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa ma zadar wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi kursihi wa thallata bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati insihi wa jinnihi. فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر للمؤمن والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Selamat Hari Aidil Adha. Mudah-mudahan kita semuanya diterima kurban kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.